Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Ini adalah video pertama dari Emerald Motovlog. Kali ini kita akan membahas tentang motor ini. Motor yang nantinya bakalan kita pakai buat ngevlog. Oke? Disimak aja ya. Sebelumnya sorry banget nih kalau misalkan di video ini banyak noise gitu ya, karena ya bisa kalian lihat sendiri, rumah gue tuh di samping banget jalan ya, di pinggir jalan banget gitu, jadi nggak ada tempat lain gue mau nge-reviewnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, jadi gue ceritain dulu ya gimana awal mulanya gue dapet motor ini. Jadi motor ini sebenarnya bukan baru, dan di customnya pun gue nggak nge-custom ini dari nol, tapi dulu gue main trial nih. Main trial, tapi gue udah bosen. Karena apa? Motor trail gue kan basicnya RX, udah serba tinggi, si armnya itu panjang banget, jadi kan makin tinggi udah gitu pakainya monoshock, terus stangnya ampun deh. Gue cuma main trial cuma setahun ya, 1 tahun doang. Ketika itu di sini emang lagi rame sih. Jadi karena ngelihat teman-teman gue juga beli motor, akhirnya ya gue juga beli lah. Walaupun ya sebenarnya itu zong juga sih. Gue nggak ngerti 2 tak, taunya gue beli 2 tak, dan itu nyusahin banget. Kaki gue nggak nyampe. Selain itu motornya itu banyak masalah. Udahlah. Jadi pada apa ya, akhirnya gue benerin dulu lah itu motor sampai sekondisinya bener-bener layak untuk naik gunung. Dan ya udah, kalau karena apa ya, karena udah bosan gitu, gue mau nyari motor yang pendek aja buat di jalan, karena udahlah main di tanah ternyata capek banget, gue nggak kuat gitu ya, kayak bukan dunia gue kalau buat main di tanah. Akhirnya gue cari-cari di grup Facebook, dan ada yang nyari tukeran, pengen trial. Nah cocok lah, akhirnya gue posting, bro mau nggak barter aja sama motor gue. Akhirnya dia datang langsung, oke lah, deal, langsung kita tuker. Dan dulu motor ini nggak kayak gini bentuknya itu chopper. Jadi si stepnya itu di sini nih, stepnya itu udah maju, stangnya itu stang yang apa ya namanya, yang narik ke belakang itu pullback gitu, terus kan tinggi banget, terus si stepnya di depan gini. Dan ini nggak kayak gini bentuknya, ini jadi bentuknya itu gini ya, tinggi banget ke depan, dan spion nggak ada, terus apa ya, ini operan gigi nggak gini, standar nggak gini, pokoknya ini udah 70% udah rubah total. Jadi gue dapetnya itu udah bentuk custom, dan apa ya, hasil barter dari motor trail gue. Kalau di compare sih emang sebetulnya ya gue nggak rugi, dia juga nggak rugi, karena motor itu udah siap pakai, dan ini juga udah siap pakai juga sih sama. Tapi banyak minusnya juga ini motor. Dulu si rem depannya itu ngeblong, nggak ada pengereman sama sekali lah, nggak ada. Si tuas-tuasnya ini ya, tuas kopling, tuas gas gitu, tuas rem, semuanya nggak banget lah, selahannya juga udah jelek, terus pelek ini karat semua, terus ini si tromol ini ya, tromolnya itu udah oblak banget, udah hancur lah, bubuk. Ketika itu gue pakai aja ya, karena ya udahlah ini bahan, nanti pelan-pelan gue bangun lagi. Nah
Awalnya sih bangun dikit-dikit beli part-part ini itu. Gue dulu ini motor ini karena dasarnya udah apa ya, udah chopper gitu. Gue pengen jadiin dia tuh kayak model-model Harley yang app hanger, yang pakai si stangnya itu panjang banget, tinggi. Dan ini si stepnya itu gue tambah majuin lagi, tambah naikin. Tapi ya ada minusnya juga sih, nggak nyaman banget dipakai. Ya si stangnya itu sering apa ya, sering ngelos gitu, nggak mau ngunci dia karena kan terlalu panjang. Dan di jalan pun ya kalau dibilang keren sih enggak juga ya, lebih ke norak sih. Karena mungkin orang-orang bilang itu pengen Harley nggak kesampaian gitu ya. Tapi ya oke lah, itu keinginan gue yang udah gue capai, jadi udah gue puas lah. Nah, dan motor ini nggak sepenuhnya prima sebetulnya mesinnya dulu ya. Kalau sekarang sih udah cadas lah, udah siap betot gas. Ketika itu gue udah pakai nih ya, pakai ke jalan, ke bank sih ya, mau ke bank doang. Ini mesin nggak masalah, enak-enak aja. Tapi ketika udah di jalan ya, dan dibetot gas kenceng, tiba-tiba prah, ngelos, nggak bisa diselah, nggak bisa diapa-apain, nggak nyala sama sekali. Dan ya udah, akhirnya dorong lah itu motor. Nah bagusnya dulu ada sama nih, ada komunitas atau klub mungkin ya, klub chopper yang lagi lewat. Mereka tanya lah sama gue, kenapa bang, ini kayaknya sih ya, kayaknya rantai ketangnya itu copot. Dan kalau rantai ketang copot ya pasti nabrak head, ini pasti klep udah bengkok dan harus turun mesin pasti nih. Akhirnya ya udah di step aja, rumah di mana, gue tanya lah. Mereka tanya gitu sama gue, di sana. Ya udah, paling kita bantu step aja sampai bengkel terdekat. Ya udahlah, akhirnya di step, masukin bengkel. Oke lah, nginep selama 3 hari dan motor udah oke lagi sih. Mesinnya sampai sekarang udah bagus, cuma ya masih banyak kekurangan. Nah udahlah, kita selesain sampai situ ceritanya. Dan inilah hasilnya sekarang. Part-part yang gue ganti ini hampir 70% semuanya dari yang sebelumnya gue buang semua. Dari stang, step dari sananya ya, dari modifan pemilik sebelumnya. Terus banyak lah, terus gue ceritain. Paling kita mulai dari awal dulu ya, dari depan kita bahas apanya yang kita pasang atau diganti, lalu sedikit kita bahas harganya juga. Dan ini adalah motor yang ya udah kelihatan kan, motor butut ya. Jadi part-partnya pun gue nggak beli yang ori atau yang head-on, semampunya gue aja. Karena ya kondisi begini ya, yang penting ini motor mah jalan, awet, bisa dipakai gitu aja. Karena buat head-on kayaknya bukan karakter motor ini. Oke, kita langsung bahas ke depan. Pertama gue mulai dari lampunya dulu. Dulu ini pakai lampu bulat biasa aja, pakai dudukan yang capit di sini. Tapi gue buang karena jelek banget. Si lampunya itu emang udah jelek, terus nggak terang sama sekali, dan bentuknya ya gue bilang jelek, nggak sesuai lah gitu. Terus ini bracketnya bikin baru ya, ini dari plat nih. Karena ini lampunya gue beli di Worma. Lampu-lampu murah doang sih. Ini gue beli harga berapa ya, 42.000 gitu, 42.000 ya. Waktu itu sih gue disuruh kesana nyari kabel gitu ya, kabel audio.
atau bracket TV, ya gue ngelewat juga sekalian aja gue pasangin lampu. Maksudnya gue beli lampu buat motor ini karena kadang gue malam suka pakai ini juga sih. Dan akhirnya ini dipasang lah gini. Ini masuk ke sini ya, ke segitiga dari sok depannya ini, dibikin bracket dan dudukannya di sini. Ini masing-masing 50 watt, ngambil jalurnya dari kiprok ya. Oke, lanjut ke area kaki-kaki. Ini masih bawaan atau orinya ya, GL Pro Ori. Oh ya, gue lupa, ini motornya GL Pro Neotech tahun 97 ya. Nah, ini dari segitiga bawah sampai as sampai bottom ini masih ori ya, tapi segitiga atas berapa kali patah ya, berapa kali bor waktu pakai stang F-hanger ya, namanya juga modif murah ya. Lalu sorry, ini agak susah nih, ini buat ini apa namanya ya, cakram ya, si cakram, bukan cakram sih, ini namanya piringan cakram nih. Ini aftermarket ya, pakai yang lebih gede mungkin biar lebih estetik aja sih. Terus remnya lebih oke juga. Terus si ininya, master kalipernya itu orian juga sih, semuanya ori. Dan ini pakai ban merek Swallow klasik ukuran 400. Velgnya pakai DID ukuran 2,5 in. Terus ini kunci kontaknya juga nggak tahu sih dari sananya gini ya, atau ori atau bukan, mungkin lokalan ya buat kunci kontaknya. Dan ini yang lucu nih, sebenarnya ini peninggi ya, ini peninggi buat sok depannya, tapi nggak ngepas. Kayaknya gue salah beli deh, harusnya GL Pro, ini gue malah beli GL 100 ya, jadi nggak bisa nahan, nggak bisa ngunci ke sininya. Dan ini kan gue pakai peninggi ya, harusnya kan ini ditinggiin. Gue mau pendekin, makin pendek. Terus ini nggak fungsi, mau beli si penutup ini ya nanggung, ini udah rusak juga nih, bocor nih, dan asnya udah baret-baret. Malas banget sih kalau beli, ya udah gue biarin aja. Dan ini gue juga malas beli lagi karena ini lumayan juga sih, 70.000 ya. Terus ya sama buat tutup ininya juga harganya segitu, dan gue malas aja belinya. Dan ini tuh gue lupa harusnya dipasang di bawah ya, cuma karena udah terlanjur kepasang gue malas bongkar lagi. Ya udah di sini aja lah buat nutupin ini si peningginya ya, biar estetik juga sih, nggak kelihatan mancung gitu kayak gigi macan gitu ya. Jadi biar kelihatan bagus aja gitu, pakai peninggi tapi dipendekin. Aneh kan. Lalu ininya masih orinya juga, handle kopling ori. Terus kabel koplingnya juga lokal sih buat GL 100. Dan ini kabel gas, sebenarnya ini gue pakai buat kabel sepeda sih, kabel sepeda, ini kabel rem sepeda, cuma gue modif aja. Yang awalnya kan gini ya, ini kan pakai stangnya yang tinggi, yang FSR, jadi nggak ada kabel gas yang panjang, jadi gue belinya buat kabel sepeda gitu biar panjang. Tapi ya malas juga sih beli kabel yang ininya, yang ada aja gue pakai lagi biar hemat, kan judulnya juga low budget. Terus ini handle rem ori juga, dan ini master remnya ori. Ini yang gue ganti paling, ini gue beli harga berapa ya, 20 ribuan sih, murah. Ini asalnya silver nih, cuma udah kegerus. Dan ini gue pakai peninggi yang pemundur ini sebenarnya, karena kalau nggak pakai pemundur ini mentok sini stang, nggak bisa dipasang. Jadi ini selain buat peninggi, pemundur ya buat biar bisa masang setang itu. Dan ini segitiga atas gue pakai merek Talan, kalau orang-orang biasanya nyebutnya Thailand. Oke.
Lanjut ke tangki. Ini tangki bawaannya. Ini juga tutup bandul. Estetik aja sih. Dan ini bukan desainnya begini ya. Ini karena dulu catnya itu hitam dan ini udah retak-retak nih dempulnya. Ya udahlah. Rencananya sih mau dikerok, dicat lagi. Cuma baru ngerok segini, ininya masih oke. Dan keburu malas. Ya akhirnya ini cuma dikasih amplas aja. Terus dikasih autosol biar kinclong. Biar ya udahlah, biar gini aja. Stylenya bodo amat lah, mau gimana. Nggak terlalu merhatiin juga sih. Ini juga ini bekas catnya gua amplas, jadi ini bawaan dari sana, dari barunya mungkin ya. Ya gue pertahanin sih karena masih bagus juga gambarnya. Lanjut ke jok. Ini ganjel ganjel tangki biar nggak goyang. Ini pakai jok, entah jok apa nih. Ini lumayan tipis ya. Dan ini dibikin melengkung gini biar si penumpang belakang lebih tinggi. Karena dulunya kan chopper, jadi masih bawaannya. Tapi buat setelan chopper sih nggak gini harusnya ya. Tapi ya suka-suka yang bikin lah. Bukan gue yang bikin juga, dan gue malas ngerombak semuanya. Nah kita lanjut lagi. Nah ini dia sektor karbu. Gue udah berapa kali beli karbu, udah hampir 4 kali atau 5 kali beli karbu. Beli yang PE dari 24 sampai 28 semuanya nggak ada yang normal karena ya PE nya abal-abal, PE lokal yang harganya 100 ribuan. Jadi ya gitu, berbet baru pakai seminggu berbet lagi. Pakai yang gede apalagi susah nyala, pakai yang kecil nggak bisa jalan, nggak enak lah. Akhirnya gue pakai merek Bina Parts. Ini karbu King, sekaligus ininya ini si manipul ya. Takut salah nyebut gue, soalnya udah lama nggak pakai ini motor juga sih. Ini motor udah setahun lebih gue diemin dari semenjak dongkrok, dan baru sekarang mulai bangun lagi. Setahun gak pernah nyala, gak pernah diapa-apain, ya ketutup debu lah. Cuma ya sayang juga sih, karena pandemi ya nggak ada kerjaan juga gue. Jadi ya udah urus lagi. Ini kenapa dipotong? Ini dulunya pakai ini loh, filter udara yang gede itu, yang mancung ke atas gitu. Cuma ya nggak cocok, dia nggak mau pengap. Jadi gue lepas dan ini udah keburu kepotong, ya udahlah gini aja. Lanjut ke sektor apa lagi? Mesin sih masih standaran ya. Blok masih standar. Kalau oversize-nya itu nggak tahu ya, waktu dibongkar itu ini udah persis berapa, tapi kayaknya sih masih standar. Klepnya aja paling yang diganti pakai NPP. Ini businya pakai iridium. Harganya itu sekitar berapa ya, 60 apa 70 ribu lah kalau di sini. Ini karbunya gue beli 125 ribu. Terus selahan yang gue ganti ini gue beli 17 ribu. Terus pedal rem ini berapa ya, 20 ribu, 25 ribu lah. Dan ini karet step udah sama step bawaannya itu gue beli di harga 35 ribu kalau nggak salah. Terus apa lagi ya, ini knalpot dari sananya sih nggak ganti, cuma gue tambahin ini biar lebih panjang. Tadinya lebih panjang pakai siripio, cuma gue potong karena suaranya kasar banget, dan setelah dipotong ini masih kasar. Ini pakai besi bekas tiang bendera sebetulnya. Daripada nggak kepake gue pasang aja di sini. Dan ini gue udah beli nih knalpot mobil Remus yang bulat, tapi
mau dipasang tapi tadi bengkelnya tutup, jadi ya tunggu besok lah. Paling gue potong segini juga sih. Dan ini kenapa kelihatan lurus, karena si rumah koplingnya itu yang orinya itu habis kemakan karena ada part yang nggak dipasang waktu itu, jadi kemakan si ininya, rumah koplingnya. Jadi gue beli baru piringan lagi, rumah kopling yang lokal, dan ternyata tipis itu ya, rumah kopling itu tipis, dan si kampas kopling sama platnya itu jadi kurang. Ya paling nambahin 2 lagi lah, 2 pasang lagi, kayaknya bakal normal lagi. Tapi segini juga nggak masalah sih, udah cukup ya. Lanjut lagi ke sektor ini nih. Ini pakai Yoshimura, ini bekas dipakai di trail punya adik gua, dan trailnya udah nggak ada, dipretel, entahlah dia aneh. Motor udah jadi ngebangun itu bukannya dipakai, malah dipretel. Dijualin lagi. Dan ini yang kesisa ini dipakai di motor legenda tadinya, dan motor ini pakai nggak tahu, abal-abal banget, dan itu udah keras banget. Akhirnya swap lah ke sini, gue gantiin. Sayang juga kan kalau sok ini bagus ini dipakai buat angkut-angkut barang-barang berat. Ya akhirnya kita tuker, ini yang empuk pakai di sini, dan yang keras dipakai buat angkut barang. Dan kalau kalian lihat ini kenapa bentuknya kayak gini, karena ini dulunya ini gue pasang waktu pakai app hanger itu ya, sepasang sama ini nih, apa ya, yang panjang gitu nih, behel panjang sampai ke atas. Tapi nggak bertahan lama, akhirnya gue potong sendiri, las juga sih. Ngelasnya gue nggak bisa, jadi ke tukang las di bengkel langganan gue. Dan ini nggak tahu, ini banyak lubang, mungkin bekas apa ya, bekas lampu sen mungkin ya, tapi nggak tahu deh. Karena ini gue pasangin stiker doang sih, stiker. Dan ini tromolnya dulu pakai tromol punya RX King atau Vega, dan itu ambrol. Gue pakai di jalan itu ambrol semuanya. Si ininya itu, si tutup tromolnya udah pecah, ini udah ngunci, gue nggak bisa jalan. Akhirnya gue dorong lah itu, gue paksa ininya gue patahin. Ya udahlah, dari situ diem lagi ini motor. Tapi ya gue cari di grup Facebook, akhirnya dapat juga. Gue beli ini sih, beli 1 set dulu ya, arm ori GL-nya, tapi udah dipendekin. Nggak tahu kenapa dipendekin ya, mungkin jadi herek-herek gitu. Jadi ini si bannya itu mepet ke sana, dan ininya juga dapat. Lalu tromol, terus sama peleknya itu tapi kecil. Jadi akhirnya si armnya gue simpen, peleknya juga simpen, gue bawa tromolnya aja dan dipasang lagi ke sini. Dan kebetulan ini karena ini konsepnya bobber, si velg depan sama belakang ini ukurannya sama, 2,5 in. Bannya pun sama, ukuran 400. Dan kalau kalian lihat nih, ini banyak kegerus karena dulunya ini motor ceper banget, dan ini sering kegerus sama baut dan sama ini. Akhirnya gue modif juga sih, harus berubah juga semuanya biar nggak ngerusak ban. Dan ini white wall dari sananya gue nggak beli, tapi oke juga sih dipasang di motor gini, kelihatan klasik. Dan ini apa sih ya, keleman ini bekas besi apa ya, aluminium yang bekas buat lampu, itu bracket lampu. Dan ini kalau kalian lihat jelas nggak kelihatan coy, ini isinya itu buat nyuci piring yang stainless itu. Gue pasang di sini karena suaranya nggak manusiawi banget, bikin budeg. Akhirnya ya udah, ini lumayan keredam sih, tapi nanti kita coba ya setelah ini dipasang knalpot. Oh ya, gue beli knalpot mobil sama spakbor depan.
belum kepasang semuanya karena bengkelnya tutup. Nanti kita cek sound. Ini kalau kalian lihat nih, ini ada bekas elasan. Ini bukan patah, tapi ini ditambahin sama gue, dipundurin lagi 10 cm. Tujuannya apa? Ya biar makin panjang. Coba kalian lihat motor ini. Nah, panjang kan, panjang ke belakang. Jadi si shocknya itu mainnya enak banget, empuk, serius empuk banget, kayak motor-motor baru zaman sekarang lah, kayak gitu, enak banget, empuk. Dan ya inilah, bisa dilihat, ini yang bakal nanti kita pakai untuk ngevlog. Ya ini sih untuk jarak-jarak deket ya, karena kalau buat jarak jauh pegal juga gue pakainya. Oh iya, ini spion pakai model-model Daytona gitu. Ininya ori, ya orian lah, enak ori sih. Terus bahas ini nih, ini lokal, pedal remnya lokal, pedal oper gigi lokal. Dan karena ini udah dipundurin, jadi gue harus nambah ini nih, rantai. Ini gue tambah sekitar 9 mata. Dan ya otomatis akibatnya gue harus pasang ini. Gue tadinya nyari yang buat trail tapi nggak nemu. Ya jadinya yang gini aja deh. Tapi lumayan bagus. Oke juga. Ini gue beli juga di Borma, harganya sekitar berapa ya, lupa gue. Ya nggak jauh dari 20.000 lah. Ini tapi harus dielas biar kuat. Dan ini ganjel dari sendal kesayangan kita, sendal Swallow. Ya overall begitulah. Ininya masih ori, bawaan dari si tromol ini. Karena kan kalau ganti tromol ini nggak mungkin kita pakai si gearnya itu bekas dari Yamaha, otomatis beda. Paling itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya, ini motor nggak pakai aki ya, ini pakai CDI Shogun yang Shindegen. Ori nggak ya? Mungkin sih ori, tapi kan ori Suzuki mahal ya. Gue beli ori Shindegen ini di harga murah, 150-an. Entah lah ya, gue udah coba pakai yang lain tapi nggak enak juga. Bentar, ini ori apa bukan ya? Gue apa pakai DSK gitu ya? Nggak tahu deh, lupa. Tapi si kiproknya ini gue pakai Mio, karena pakai motor GL itu kan samanya sama Legenda, nggak masuk, nggak bisa nyala. Jadi pengapian di motor ini cuma lampu depan doang. Karena ya itu dibutuhinnya itu si klakson nggak nyala sih, nggak fungsi. Karena ya udah biarin aja di situ, nggak ganggu juga kok. Terus standar gue panjangin, orinya gue panjangin juga. Jadi gue nggak beli standar, cuma dipanjangin doang. Ya gitulah, bisa dilihat lebih kurangnya. Kalau ada yang belum dibahas bisa ditanyain di kolom komentar. Ini motor konsepnya apa ya? Kalau dibilang British Bobber nggak gini, dibilang Japstyle nggak gini juga. Ya suka-suka kalian aja mau nyebut ini motor apa. Yang pasti ini motor udah lumayan enak dipakai. Mesinnya sehat, 160 cc ya. Larinya juga lumayan kenceng, remnya pakem, lampunya terang. Udah gitu doang. Spakbor nanti kita lihat ya. Ini update terbarunya besok kita pasang, sama knalpot. Udah sekian dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue belum bisa ngevlog karena belum ada alatnya. Tapi sementara kita beli dulu lah. Biasa low budget. Gue pakai strap buat smartphone aja, karena buat beli GoPro itu agak mahal. Belum ada duit.
Ya doain aja moga kedepannya bisa lebih baik ya kan. Yang penting gak menghalangi niat kita untuk ngevlog. Dan nanti kita bakal ngebahas lagi 2 motor lagi yang bakalan kita review, tapi di video selanjutnya. Oke, see you next time. Thanks for watching.